سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وفي آية يقول تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pertama dan yang utama selalu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan selalu mentajdid kesyukuran ini, Allah akan betul jadikan nikmat yang kita dapatkan ini mudah untuk dibawa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam kita sampaikan, kita senandungkan untuk Nabi nan agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, suri tauladan kita semua, yang kita pun selalu berdoa mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama Al-Habib, bersama beliau, diperkenankan menatap wajah mulia beliau, diperkenankan mencium tangan beliau, dan tentu mendapatkan termasuk dalam barisan umatnya yang diberhakkan Allah akan syafaatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang berbahagia, pertemuan kita bulan ini pertemuan di bulan Safar. Bulan Safar ini bulan yang kedua dalam kalender Hijriah setelah bulan suci Muharram, setelah bulan suci Muharram. Bulan yang secara historisnya bulan ini dikenali oleh orang-orang Arab Quraisy terdahulu. Itu mereka macam punya keyakinan bulan Safar itu bulan sial, ya. Orang-orang Arab jahiliyah, musyrikin Mekah itu, mereka kemudian meyakini bulan Safar itu bulan turun bala, bulan musibah, bulan buruk. Bahkan pun akhirnya juga tidak menikahkan anak misalnya di bulan Safar, tidak mengadakan hajatan walimahan di bulan ini. Nah, ini tentu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah orang jahiliyah itu, apalagi nanti ketika setelah menjadi Rasul, maka pemahaman yang keliru tersebut diluruskan oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan jangankan setelah menjadi nabi, sebelum menjadi nabi pun Rasul sudah berusaha untuk melawan syubhat, melawan pemikiran orang-orang Arab jahiliyah yang keliru itu. Saya pernah dapatkan keterangan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu menikah dengan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yaitu di bulan Safar, bulan Safar ini. Nah, beliau kan kalau nikah dengan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah, itu kan pernikahan pertama beliau, dan beliau masih bujang. Apa kalau bujang? Bujang ting-ting juga apa nyebutnya, masih bujang ya. Usia beliau 25. Oh, jejaka. Ya jejaka. Ya 25 tahun. Masih jauh lagi nak jadi rasul. Dan beliau sudah praktekkan itu, bahwa menikah di bulan Safar tidak ada musibah yang mengikuti, tidak jadi sial dan sebagainya. Bahkan kemudian ketika beliau sudah jadi rasul, anak-anaknya juga sudah besar, ditemukan juga riwayat bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, itu juga di bulan Safar. Jadi secara lisan dengan dalil beliau lawan subhat yang keliru itu, dan secara praktikalnya juga Rasul memang contohkan. Beliau nikah dengan Ummul Mukminin Khadijah bulan Safar, beliau menikahkan putrinya Fatimah juga di bulan Safar, ya. Nah, ini yang harus kemudian kita imani. Kalau misalnya pemahaman orang-orang Quraisy itu, dan ini memang ada, Pak. Saya tak sebut nama kampungnya, kaki ada orang kampungnya di sini, ya. Jadi mereka juga macam punya keyakinan bulan Safar itu bulan tak baik, bulan yang tidak bagus untuk mengadakan acara besar, hajatan, walimahan. Mirip-mirip seperti orang-orang Quraisy Mekah jahiliyah ketika dahulu, ya. Nah, ini kalau kita umat Islam ini meyakini hari-hari, pekan dan bulan serta tahun itu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah, dan kita tidak mengenal istilah dalam Islam ini hari yang buruk. Tidak ada istilah bulan sial. Semua bulan itu baik. Hanya nanti antara satu bulan dengan bulan yang lain itu ada yang Allah lebihkan dari yang lainnya. Maka kita mengenal ada istilah 4 bulan haram yang disebut oleh Allah dalam Quran surah At-Taubah ayat 36. Dalam hadis Nabi menjelaskan itu, dan sudah sering kita ulang: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan bulan yang termulia, Sayyidus Syuhur, penghulu sekalian bulan, yaitu bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau di total ada 5 bulan yang istimewa, belum tambah bulan Maulid karena kelahiran dan kewafatan Nabi di situ, Ar-Rabi al-Awwal. Bukan berarti kemudian bulan yang lain jadi buruk, sial, tidak, ya. Jadi harus dikelirkan. Katanya asa muncul wabah, mungkin saja pernah terjadi, ya. Muncul wabah, menular, munculnya di bulan Safar. Mungkin bisa saja terjadi, tapi tidak kemudian menjadikan Safar bulan yang sial, ya. Memang nanti juga ada keterangan, misalnya Nabi menikah dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Syawal. Maka memang juga Syawal itu banyak uang nikah, ya. Nah, tapi bukan berarti bulan lain tak boleh, apalagi menganggap salah satu bulan itu sebagai bulan yang sial, bulan yang buruk. Ya, jadi kalau nak nikah, ya nikahlah di bulan Safar, katanya masalah. Nak nunggu Syawal masih lama, 8 bulan lagi Syawal itu. Syawal bulan 10, Safar bulan 2, ya. Nah, itu. Jadi ini mumpung momentumnya bulan Safar, kita terangkan kembali sebagai pemahaman untuk umat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit fiqhus sirah. Kajian rutin kita dari kitab Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, atau sering dikenal dengan Imam Al-Buti. Kita masuk dalam segmen yang berikutnya, bahagian ke-6 kalau beliau susun kitab fiqhus sirah ini, tentang Fathu Makkah. Nanti akan sampai ke situ, ya, Fathu Makkah, yang kalau dalam Al-Qur'an nanti diceritakan di dalam Quran surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath.
Nah, tapi ada fasenya dulu sebelum sampai kemudian kepada Fathu Makkah itu. Ini periode yang baru kalau mau disebut di dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang ini fase 3 tahun terakhir Nabi di kota Madinah, sekaligus juga 3 tahun terakhir kehidupan beliau. Karena ketika tahun ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, itu menjadi tahun terakhir beliau, sekaligus juga tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, diawali terlebih dahulu para jamaah yang dimuliakan Allah dengan satu peristiwa. Di dalam kitab Fiqh Sirah, Syekh Al-Buti menyebutnya dengan perdamaian Hudaybiyah. Nah, ya, jadi kalau ada yang pernah berangkat umrah tapi jarang sih lewat sini, ada tempat namanya Hudaybiyah. Situ nanti juga ada miqat di sana kalau untuk orang berangkat umrah ya. Jadi ada peristiwa sekaligus perdamaian, perjanjian Hudaybiyah, yang itu terjadi di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, penghujung. Zulqa'dah kan ujung tahun, bulan ke-11 tahun ke-6 Hijriah. Sebabnya apa? Jadi perjanjian Hudaybiyah ini waktu itu karena Nabi mengumumkan kepada kaum muslimin, umat beliau, keinginannya untuk berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Niatnya itu ya. Dan pengumuman ini disambut dengan sukacita oleh ramai sahabat beliau. Kalau kata Syekh Al-Buti ada sekitar 1.400 orang sahabat baik dari Muhajirin dan Ansar saat itu yang menyambut dengan gembira ajakan Nabi ini. Nanti pada prakteknya Pak, hampir 10 kali lipat itu nanti peristiwa Fathu Makkah itu. Tapi juga tidak terjadi tahun itu, hampir setahun setengah sesudah Hudaybiyah ini. Jadi Nabi SAW berihram untuk umrah ini di tengah perjalanan dan membawa serta al-hadiyu. Al-hadiyu itu hewan untuk dikorbankan ya, supaya diketahui oleh orang-orang bahwa Nabi SAW keluar itu bukan untuk maksud berperang, bukan untuk berjihad, tapi semata-mata untuk ziarah ke Baitullah ya, ziarah ke Baitullah untuk kemudian menunaikan ibadah umrah. Ya. Nah, sampailah kemudian Nabi di Zulhulaifah. Ada enggak yang tahu Zulhulaifah di mana? Zulhulaifah ini tempat kita ngambil mikot Pak. Kalau kamu umrah, landing Madinah dulu, berapa hari di Madinah, nanti nak berangkat ke Mekah, mikotnya di Zulhulaifah. Terkenalnya Bir Ali. Bir Ali tahu kamu ya. Iya, Bi'ru Ali itu sebetulnya ya. Kita nak nyebutnya cepat Bir Ali gitu itu ya. Itu Zulhulaifah nama tempatnya. Jadi ketika sampai di situ Nabi mengutus seorang ya intel lah sebut begitu ya, yang bernama yang berasal dari suku Khuza'ah, namanya Bashar bin Sufyan, untuk mencari tahu tentang berita penduduk Mekah ya. Sementara itu Rasul melanjutkan perjalanan beliau, sampailah di satu tempat namanya Ghadir al-Ashta, dan di tempat inilah kemudian yang diutus Nabi tadi, Bashar bin Sufyan itu, intel yang diutus Nabi itu, lalu menyampaikan laporannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya apa? Bahwa orang-orang Quraisy itu telah mengumpulkan bala tentara, menyusun pasukan, terutama kaum Al-Habasyi, orang-orang yang berada di bawah naungan suku Quraisy itu. Untuk apa? Untuk memerangi dan menghalau Nabi dengan sahabat-sahabat itu pergi ke Baitullah. Nah, dapat jawaban itu, lalu kemudian Nabi bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "Ma ra'yukum?" Ini cak mano menurut kalian? Ditanya oleh Nabi, bagaimana menurut kalian? Ya, lalu kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, dia ngomong, apa kata Abu Bakar As-Siddiq ini? Rasul, engkau kan keluar untuk maksud ziarah Baitullah, bukan untuk membunuh atau untuk memerangi, maka berangkatlah terus, kata Sayyidina Abu Bakar ini.
Kalau ada orang yang menghalangi, baru kita perangi. Bahasa Abu Bakar terang ya. Maka kemudian Nabi ngomong apa? Berangkatlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang sanggup untuk menemukan jalan untuk kita lalui ke kota Mekah selain jalan yang kita biasa melewatinya? Jadi nyari alternatif jalan begitu ya. Maka seorang disebutkan itu dari Bani Aslam itu menyanggupi, aku Rasul. Dia jawab begitu ya. Lalu dia menjadi macam perintis jalan, penunjuk jalan. Yo naik turun lereng gunung begitu ya, terjal batu-batu tajam. Jangan dibayangkan hari ini ada highway itu, ada tol mulus itu dari Madinah ke Mekah. Dan bisa bayangkan Pak Bu ya, kita hari ini kalau dari Madinah ke Mekah naik bis 6 jam. Bayangkan tuh peristiwa hijrah Nabi atau Nabi dalam Fathu Makkah dan sahabat-sahabat yang tentu apalagi ini lewat jalan yang tak biasa. Sisip dikit pecah kejadian ada wong yang tahun haji yang terakhir ini kan ada yang mati di tengah padang pasir itu ya, dehidrasi yang akut. Ngapo? Berusaha nak masuk Mekah tapi lewat jalur yang tak biasa. Ya. Lalu Rasul kemudian menyusuri jalan itu sampai disebutkan untanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di satu tempat jalan untuk ke arah Hudaybiyah, namanya Saniyatul Mirar. Nah, melihat unta Rasul berhenti, sahabat lalu kemudian berseru ya, oh itu unta Nabi itu kuswa ya, mogok, uji kita tadi mogok kendaraan kan, untanya nih macet lah begitu. Rasul jawab, dak, dia dak mogok. Ini unta aku, aku paham. Dia tak punya watak begitu. Dia ini dihentikan oleh Allah. Nabi ngucap begitu. Sebagaimana dulu Allah menghentikan pasukan gajah. Itu waktu kejadian ini. Abraha itu. Kan waktu mereka di perbatasan sebelum nak masuk Mekah, mereka istirahat di situ. Untuk kemudian melihat situasi di Mekah terkini dan untuk menyampaikan bahwa dia dengan pasukannya akan masuk ke kota Mekah, jangan ada yang melawan. Niatnya cuma nak ngancurkan Ka'bah, katanya begitu. Lalu kemudian ketika nak berangkat ke Mekah, gajah-gajah itu juga terduduk. Tiap kali dihadapkan ke arah Mekah tak bisa berdiri. Asak dibalik ke arah Yaman, tempat asal mereka, tegak dan bisa berlari. Balik ke lagi arah Mekah, terduduk lagi. Jadi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasul ngomong, demi Allah, jika mereka meminta kepadaku suatu langkah persyaratan yang akan menghormati tanah haram ini, pasti aku kabulkan. Jadi mulai Rasulullah itu kemudian melihat keadaan tersebut, lalu kemudian Nabi menghardik ontahnya yang kemudian seketika bisa bangun dan berjalan lagi, sampailah turun di ujung Hudaybiyah itu ya, dekat parit yang tidak banyak airnya. Lalu sahabat turun juga di situ minum sampai air itu kering. Kemudian orang-orang ngadu dengan Nabi SAW bahwa kemudian air itu kering, dan Rasul SAW kemudian cabut anak panah, lalu perintahkan mereka agar meletakkannya di parit itu. Ini kan karomah, mukjizat. Kalau Nabi mukjizat. Lalu kemudian seketika air itu mancar lagi. Jadi parit itu penuh lagi dengan air. Nah, ketika sahabat itu Nabi SAW sedang dalam kesibukan ngurus itu, tiba-tiba datanglah ya yang kemudian seseorang disebut dalam fiqh sirah itu namanya Badil bin Warqa al-Khuzai, yang kemudian dia ngomong, aku baru saja meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay serta Amir bin Lu'ay, orang-orang Quraisy ini ya, orang-orang Quraisy Mekah yang sedang menuju ke sini, ke lembah Hudaybiyah ini, dengan membawa unta-unta perah mereka untuk memerangi dan menghalangi kita dari perjalanan ke Baitullahil Haram. Lalu Rasulullah kemudian menjawab, kami ini datang cuman untuk melaksanakan umroh. Sekalipun orang-orang Quraisy telah memutuskan untuk berperang, tapi jika mereka suka, aku bisa untuk tangguhkan umroh itu maksudnya. Tapi kalau mereka enggan, ya demi Allah kata Nabi, aku juga siap berperang. Ini ada 1.400 pasukan yang diajak Nabi, sahabat itu bisa jadi pasukan tiba-tiba ya. Kalau mereka enggan, aku siap juga perang kata Nabi.
Sampai orang-orang yang ada di belakangku ini tinggal sendirian, sampai begitu Nabi menyebut ya. Lalu kemudian si Badil bin Warqah ini Muhammad nanti Rasulullah kita akan sampaikan ke mereka itu. Lalu kemudian berangkat dan mereka sampaikan ke orang-orang Quraisy. Lalu orang-orang Quraisy itu nanti ada beberapa yang disebutkan menawarkan diri untuk kemudian berdiskusi lah begitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya itulah yang menjadi asal muasal untuk kemudian terjadinya perjanjian Hudaybiyah ya. Agak panjang itu kisahnya itu, sehingga nanti kemudian intinya bahwa di situ perjanjian damai. Perjanjian damai antara umat Islam dengan orang-orang Quraisy Mekah ya, dengan orang-orang Quraisy Mekah dengan syarat-syarat tertentu ya. Kemudian perjanjian itu ditulis ya di tengah-tengah mereka bahwa mereka tidak akan saling ganggu begitu. Dan kemudian Nabi itu akan boleh berangkat untuk ziarah Baitullah itu di tahun depan ya, di tahun yang akan datang. Nah itu yang kemudian termasuk tertulis di dalam perjanjian Hudaybiyah ini. Nah sehingga kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di situ ada juga beberapa kejadian-kejadian yang mengiringi, tapi akhirnya tertulislah perjanjian tersebut sehingga di tahun itu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tak jadi untuk berangkat ke Mekah ya, tak jadi umroh. Ya, tak jadi umroh. Jadi ketika beliau selesai dengan kejadian tersebut, balik lagi. Ya, balik lagi kemudian ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari sini kemudian yang akan mengawali untuk kejadian yang nanti itu sampai ke peristiwa Fathu Makkah ya, sebelum Fathu Makkah. Nah, tentu nanti ada ibrah di sini, ada hikmah. Ya, ada hikmah. Pada waktunya nanti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa berikutnya. Satu perjanjian Hudaybiyah, yang berikutnya Bai'atur Ridwan. Ini kalau kita ngaji sirah, kejadian-kejadian ini kita ingat ya. Pertama perjanjian Hudaybiyah untuk peristiwa Fathu Makkah. Yang kemudian ada namanya Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan ini apa? Jadi sebelum penulisan perjanjian Hudaybiyah itu, perdamaian itu, Rasul itu sudah utus Utsman ke Mekah untuk membahas tentang antara mereka umat Islam di Madinah dengan orang-orang kafir di situ ya. Dan Utsman bin Affan ini akhirnya ditahan selama beberapa waktu oleh orang-orang Quraisy. Dan kemudian sampailah berita itu ke Nabi, bahkan juga ada bumbu Utsman bin Affan infonya dibunuh. Maka kemudian Nabi nyampaikan tekad, kalau macam ini tidak boleh tinggal diam. Kita harus berhasil kemudian menumpas orang-orang Quraisy. Lalu Nabi kemudian mengajak mereka berbaiat. Maka inilah disebut Bai'atur Ar-Ridwan. Di bawah suatu pohon ya, di tempat tersebut. Nah, di dalam baiat ini jadi Nabi ngambil sumpah. Jadi baiat itu macam sumpah. Sumpah kepada sahabat satu-satu. Mereka berbaiat untuk apa? Agar kemudian turut apa yang diperintahkan Nabi, tak bakal lari. Ya, tak bakal lari. Asal kata Nabi kita berangkat, asal perang begitu. Sementara Rasul kemudian menepukkan satu tangan yang lain, kemudian mengucap ini untuk baiat kepada Utsman. Maksudnya baiat itu untuk pembebasan Utsman. Karena Nabi dengar, ya. Nah, tapi kemudian datang berita bahwa terbunuhnya Utsman itu tidak benar, cuman sekedar ditahan saja oleh orang-orang Quraisy. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk ke ibrah ya sebagai penutup cerita ini. Apa ibrah dan hikmahnya dari perdamaian ini? Nah, kita bisa lihat bahwa sebelum masuk kepada rincian tentang pelajaran yang bisa diambil dari Hudaybiyah itu, kita bisa lihat beberapa hikmah dari perdamaian Hudaybiyah ini. Pertama, kalau kata Syekh Al-Buti, tadbir ilahi. Jadi ada rekayasa Allah, rekayasa ilahi. Untuk apa? Untuk menampakkan tindakan kenabian dan pengaruhnya. Kan ini nanti perdamaian ini itu sukses dan itu perkara gaib. Ya, perkara gaib. Saat itu di mana sahabat merasa tak yakin, ngapalah Nabi ini ngurungkan kita berangkat. Ya, sedangkan kita sudah siap. Tapi Nabi melihat ini nanti visi jangka panjangnya.
Ini nanti melunakkan hati orang-orang Quraisy, Nabi bisa susun kekuatan lagi, sehingga nanti ketika Fathu Makkah, kan sekitar setahun setengah sesudahnya, jauh lebih banyak yang bisa ikut ke kota Mekah. Yang tadinya 1.400 jadi 10.000, kan jauh itu lonjakannya. Ketika kemudian nanti dalam peristiwa Fathu Makkah. Nah, maka kemudian kata Syekh Al-Buti, hikmah yang kemudian Allah hadirkan dengan perjanjian Hudaibiyah itu untuk menampakkan mana yang kemudian atas dasar wahyu, pemikiran yang cemerlang yang datang dari Nabi, dengan pemikiran manusia, ya, yang sangat berisi sifatnya duniawi, ya. Kalau kita misalnya seperti kejadian orang-orang Quraisy dalam perjanjian Hudaibiyah ini, tapi kalau Nabi itu orientasinya hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Oh, ini nanti kalau kemudian bisa ditahan dulu, ya, menghindarkan peperangan, kemudian nanti umat Islam bisa tahun depan berangkat, ya, ke kota Mekah untuk Baitullahil Haram, sambil menyusun dan mengajak orang lagi lebih ramai untuk ke kota Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini diantara sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah terjangkau oleh benak orang-orang Quraisy Mekah itu, sehingga mereka merasa asaklah perjanjian Hudaibiyah itu mereka lah menang. Ya, nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian inilah diantara hikmah yang kemudian kita bisa lihat saat tibanya nanti. Kita akan ceritakan tentang Fathu Makkah. Maka yang terjadi apa? Nabi masuk ke kota Makkah dalam keadaan damai, dalam keadaan aman sentosa, tanpa adanya perlawanan. Dan pada waktunya itu nanti, di saat beliau masuk kota Makkah dalam peristiwa Fathu Makkah, berhala-berhala itu dihancurkan oleh beliau dan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapanya yang bisa kita sampaikan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisah perjanjian Hudaibiyah. Mudah-mudahan insyaallah bisa menambah khazanah kita tentang kejadian-kejadian yang mengiringi sebelum Nabi SAW kemudian sempurna menjadi nabi, sempurna dalam artian selesai risalah beliau, ya, sehingga nanti kemudian tatanan umat Islam itu sudah sangat mapan di kota Madinah, dan secara berkelanjutan zaman Khulafa Ar-Rasyidun, para dinasti, sampailah Islam itu kita nikmati hari ini. Nah, ini tentu ada kait mengait juga loh, ya, kejadian-kejadian ini semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini karena tentang cerita, ya, jadi begitulah kisahnya tentang kemudian perjanjian Hudaibiyah yang kemudian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy, ya. Jadi nanti ini secara ringkas saya cepatkan beberapa isi perjanjian Hudaibiyah itu. Pertama, gencatan senjata, ya, bahwa kedua belah pihak sepakat tidak bakal berperang selama 10 tahun. Ini mirip-mirip juga akhirnya nanti Pak, pecah perjanjian antara Israel dengan Palestina. Israel ngajak gencatan senjata, habis itu dia dewek yang melanggar. Mereka sepakat 10 tahun kita jangan berperang. Agak tahun depan ada pelanggaran sendiri dari orang-orang Quraisy ini, ya. Nanti di situ ada juga kebebasan memilih siapa sekutu, ya. Lalu kemudian ada larangan masuk Mekah, tapi dalam waktu yang sebentar, tahun itu baik. Nanti tahun berikutnya mereka itu dibolehkan untuk datang tanpa membawa senjata, ya, dan tinggal di Mekah cuman dalam waktu 3 hari. Nah, itu, ya. Oke, kata Nabi, ya, kami balik 1400 itu tak jadi umroh, bawa balik Nabi. Tapi ketika perjanjian ini pada waktunya dilanggar, maka selesailah, batal perjanjian itu. Orang Quraisy sendiri yang kemudian melanggarnya, dan tahun kejadian Fathu Makkah bukan 1400 lagi yang dibawa oleh Nabi, tapi 10.000 sahabat yang hadir dan ikut untuk berangkat ke kota Mekah, bukan untuk niat perang, tapi untuk kemudian masuk ke dalam kota Mekah dengan aman, niat untuk balik kampung kalau sahabat dengan Nabi yang lama tak balik ke Mekah, kemudian sekaligus menghancurkan Ka'bah yang ada, menghancurkan berhala yang ada di sekitaran Ka'bah, ya. Jadi ini asalnya dari Nabi atas petunjuk Allah. Nampaknya merugikan sebetulnya umat Islam, tapi Nabi ini adalah
Rasul, ya, dia punya bisyarah, dia punya firasat atas petunjuk wahyu. Ini jalan untuk kemudian kejadian dan terbukanya jalan Nabi untuk Fathu Makkah setahun setengah lah lebih kurang sesudah peristiwa perjanjian Hudaybiyah ini, ya. Saya rasa inilah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menambah khazanah kita terhadap kehidupan Nabi, kronologi kehidupan yang mengiringi usia beliau, terutama di tahun-tahun yang akhir di kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau, meyakini beliau sebagai utusan, dan tidaklah beliau berkata, bertindak, melakukan sesuatu kecuali atas petunjuk dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah ketika berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi segala sesuatu yang diucap, dikatakan, dikalimatkan dari Nabi bukan karena dari keinginan sendiri, bukan karena hawa nafsu, ya. In huwa illa wahyu yuha, tapi itu adalah wahyu yang Allah berikan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu saja, barakallahu fikum jami'an, wallahu a'lam bishawab, wa ridwanun minallahi akbar. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, nampaknya. Oh, ada, boleh, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lama tidak ketemu sama Ustadz ini. Rindu kayaknya. Insyaallah. Tabarakallah. Hah? Nah. Ustadz, sedikit yang ditanyakan. Seperti saya tidak tahu misalnya di mana itu ditemukan, ya, saya belum ketemu. Nanti coba saya cari, ya, misalnya larangan motong kuku hari apa tadi, Selasa. Ya. Tapi saya yakini insya Allah tidak kate itu bunyi hadisnya. Kalau hadis, ya, kemungkinan hasil tajribah. Itu tajribah itu percobaan maksudnya itu, ya. Hal yang pernah dibuat oleh seseorang lalu dia bakukan, ya, dan itu tidak bisa dijadikan standar umum larangan itu, kecuali memang ada nas yang kemudian melarang motong kuku hari Selasa, ya. Sebetulnya bagi kita umat Islam, motong kuku itu kan bagus, sunanul fitrah, di antara sunanul fitrah. Ada hari yang bagus untuk kita memang untuk motongnya, hari Jumat. Ya. Jadi kalau kita biasa motong hari Jumat, insya Allah tidak mikir lagi nak motong hari Selasa, gitu, ya. Ya, jadi kalau motong Jumat, kalau Selasa belum panjang, baru 5 hari, ya. Saat Jumat depan mulai agak panjang dikit, ya. Kan kuku itu biasanya seminggu 10 hari lah, ya, 2 minggu misalnya. Pilih ke hari Jumat. Jadi kita tidak perlu lagi sibuk-sibuk mikir ke ngapola, ya, tidak boleh hari Selasa ini misalnya, apalah larangan ini, ya. Apa bakal terjabut kukunya misalnya itu, ya. Atau ada mudarat yang lain. Yang jelas bahwa larangan itu tidak berdasar. Nah, itulah bahasa mudahnya itu. Sehingga kemudian tidak boleh juga jadi standar untuk umum. Jadi maksudnya, Ustadz, aku nih lah tidak nyaman ini, nunggu Jumat nih masih 3 hari lagi, gitu, ya. Aku potonglah sekarang. Boleh tidak hari Selasa? Boleh, silahkan, ya.
Nah, itu. Jadi memang kita sendiri memang galak yang membuat hari-hari istilahnya hitungan itu ya. Nanti suku tertentu itu kan ada hitungan. Oh, kalau nak ini tambah ini kurang ini. Oh, ini jangan untuk tanggal nikah katanya begitu ya. Ada yang begitu ya. Iya, kadang-kadang itu asas kebiasaan. Tapi secara Islam tidak ada ya. Sekali lagi secara Islam tidak ada, semua hari itu baik. Tidak mungkin Allah menciptakan hari di situ sebagai hari khusus, hari sial misalnya itu ya, atau hari turun bala dan semisalnya. Naam. Itu saja ya, saya rasa yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca salawat lah, lama ada baca salawat ya. Kita akhiri dengan salawat dan doa penutup majelis nanti. Hah? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya rabbal alamin. Wa subhanaka Allahumma rabbi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.